Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ballagha risalah wa nasuhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya akhirul kiram, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengulang kembali bacaan tahsin kita surat Al-Lahab, kita sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani. Suratul Fatihah ini kita hadiahkan kepada diri kita masing-masing. Semoga Allah memberikan cahaya di hati kita, di lisan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, dan di seluruh tubuh kita, sehingga kita dengan mendapatkan cahaya dari Al-Quran yang akan kita sama-sama pelajari. Dan kita juga hadiahkan suratul Fatihah ini orang tua kita, guru-guru kita, nenek kakek kita, kaum muslimin wal muslimat yang sekarang mereka ada di alam barzah. Semoga dengan kiriman suratul Fatihah mereka diberikan cahaya di dalam kuburnya, menjadi penerang sehingga mendapatkan kenikmatan menjadi Raudhatul Jannah, dijauhkan daripada azab kubur, penderitaan kubur. Ala hadhihi niyya wa ala kunyatin sa'ilah wa idha hudatim Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'ilin ya maqbulin. Ya, kita ulang tahsinnya surat Al-Lahab, nanti setelah itu terjemah dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Perhatikan sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ba-nya ditekan dikit. Tabbat, coba. Tabbat yada mad zaid ya. Yada dibaca 2 harkat, 4 harkat sampai 6. Yada abi lahabin wa tab. Yada abi-nya matobi'i itu ya. Kalau ciri-ciri matobi'i ya, di bawahnya sebelum ya kasroh bi. Abi 2 ketukan ya. Lahabiu. Nah, di situ di wawu ada syiddah, dibaca idgham ya. Lahabiu watab, dibaca qalqala ya. Watab. Tabbat yada abi lahabin watab. Tabbat yada nah, itu sama mad zaid ya, 2 ketukan, 4 ketukan, 6 ketukan. Ma aghna
aghna. Nanya matobi'i ya. Ma aghna anhu. Nun mati ya, dibaca idhar ya, idhar. Anhu, nggak boleh dibaca ang, salah ya. Anhu, maluhu, maknya dipajangin matobi'i. Maluhu, hu-nya juga dipanjangin ya, mat badal itu. Maluhu wa ma kasab. Wa ma sama matobi'i, kasabnya qalqalah juga. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla matlin juga itu. Sayasla narong, rongnya dibaca ikhfa sama-sama. Sayasla narong zata lahab. Lahabnya sama, qalqalah juga kayak kasab ya. Sayasla narong zata lahab. Wamro'atuhu, mimnya nggak boleh dibaca dengung. Wam, salah, dimatikan aja mimnya. Wam coba langsung masuk ke ro. Wamro'atuhu hamma, mimnya dibaca gunnah. Hamma, tahan sedikit mimnya. Hamma, tahan lamnya, dinaikkan 2 ketukan. Hamma, wamra'atuhu hammalatal hatab. Hatab sama qalqalah juga. Hatab. Fi jidha hablum mim masad. Fi-nya matobihi, jimnya matobi'i, panjang 2 ketukan. Fiji diha, haknya juga panjang sama, matobi'i juga. Fiji diha hablum, baknya qalqalah. Hablum, lamnya masuk ke mim, diidghamkan. Hablum mim masad. Mim ketemu min, idgham mutamatsilain ya. Mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Ya, coba Pak ini Ustadz dari Bandung. Tunggu.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bagus. Ustadz Uam. Mana Ustadz Uam dari kelurahan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bagus. Coba bareng-bareng coba. Tanpa lihat Quran. Qurannya tutup. Ya, jangan lihat Quran ya. Dibacanya per huruf, per ayat ya. Ya. Nanti saya kasih isyarat 1 2 3 begitu sampai 3 baca bareng-bareng tanpa melihat Quran. Melihat Quran sama tidak melihat seperti melihat. Makhrajnya mengenai sifatul hurufnya juga. 1 2 3. Sudah pada pinter ya. Baik, sekarang kita artikan. Lihat artinya, lihat ke Quran lagi. Ikutin ya, bareng-bareng ikutin saya. Nah, nanti yang lain ikut menyimak. Setelah itu dibaca artinya juga sama-sama. Tabbat, celaka. Tabbat, celaka. Tabbat, celaka. Yada, kedua tangan. Yada, kedua tangan. Yada, kedua tangan. Abi Lahab, Abu Lahab. Abi Lahab, Abu Lahab, Abi Lahab, Abu Lahab, Watab, dan celaka. Watab, dan celaka. Pak RW. Tabbat, Celaka. Yada, Kedua tangan. Abi Lahab, Abu Lahab. Watab, dan celaka. Iya. Pak Sugiri. Tabbat, celaka. Yada
kedua tangan. Abi Lahab, Abu Lahab, wa tab, dan celaka. dan celaka. Ya, Bos, Pak Darwis. Tabbat celaka yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab wa tab dan celaka. Terus. Tabbat celaka yada dua tangan Abi Lahab Abu Lahab wa tab Dan celaka. celaka. Ya, terus. Tabbat celaka yada dua tangan Abi Lahab Abu Lahab wa tab dan celaka. Terus. Tabbat celaka yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab Watab celaka dan celaka. Ya, wawunya itu dan. Terus. Tabbat dan celaka celaka Yada kedua tangan Abi Lahab Lahab Abu Lahab Watab dan celaka. Terus. Tabbat celaka yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab wa tab dan celaka. Terus. Tabbat dan celaka. Celaka. Tabbat celaka yada kedua tangan Abi Lahab Kedua tangan Abu Lahab Abi Lahab Abu Lahab Watab dan celaka. Terus. Tabbat celaka yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab Watab dan celaka. Tabbat celaka yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab wa tab dan celaka. Terus. Ayo terus sampai sana. Yang mau silakan. Mau enggak? Iya, ayo. Celaka. Kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab Watab dan celaka. Ya, kamu lihatnya ke Quran, jangan lihat ke saya. Lihatnya ke Quran. Sukma. Tabbat celaka yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab Watab dan celaka. Terus. Wahid. Tabbat celaka yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab wa tab dan celaka. Terus. Ayo anak muda. Tabbat celaka yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab Watab dan celaka. Terus. Tabbat celaka yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab Watab dan celaka. Terus. Tabbat celaka Abi Yada, jangan lompat. Yada yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab Watab dan celaka. Terus. Tabbat celaka Yada, jangan lompat. yada Iya. kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab Terus. Watab dan celaka. Terus. Tabbat celaka yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab Watab lan celaka. Terus.
Nih orang Ambon. Ya, silakan. Tabbat celaka yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab wa tab dan celaka. Terus Tabat celaka yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab wa tabbat dan celaka. Terus Tete. Tabat celaka yada kedua tangan Abi Lahab wa tab dan celaka. Terus Tabat kedua tangan celaka, mau langsung melompat tangan aja. Tabat celaka yada. Nah, baru dua tangan Abi Lahab Abu Lahab watab dan celaka. Terus Tabbat celaka yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab watab dan celaka. Terus ayo. Tabbat celaka yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab watab dan celaka. Bagus. Bapak mau baca? Celaka yada dua tangan Abi Lahab Abu Lahab wa tabat dan celaka. Ya, sekarang saya bahasa Qur'annya, bapak-bapak terjemahnya. Tabat yada Abi Lahab watab Pak RW. Tabat celaka yada dua tangan Abi Lahab Abu Lahab watab dan celaka. Terus sebelahnya tabat Celaka yada kedua tangan Abi Lahab Abu Lahab watab. binasa. Ish. Bapak jangan lihat terjemahan itu. Watab ya. Dan celaka ya. Ya. Sebelahnya tabat yada Abi Lahab watab. Nah, sebelahnya tabat yada Abi Lahab watab. Nah, gitu sebelahnya tabat yada Abi Lahab watab. Nah, satu aja diulang-ulang sehingga hafalan itu mudah diingat gitu. Jadi kalau temannya ini lagi baca makhrajnya, lagi baca tajwidnya, perhatiin, oh ini bacanya bener gini. Termasuk temennya lagi baca terjemahannya, oh begini. Nah, ini berapa orang yang hadir sini? Nah, diulang satu, diulang lagi satu, pasti melekat. Paham ya Pak? Nah, sudah sekalian, ini surat Al-Lahab ini punya 3 nama. Ini baru satu ayat kita tafsirin dulu. Dia disebut juga dengan nama sesuai dengan dalam ayat ini Al-Lahab. Nah, Lahab. Ada juga disebut dengan nama yaitu Kasab. Ada juga disebut dengan nama Masad. Tapi yang mu'tabar surah ini diberikan nama Lahab. Lahab itu siapa? Nah, jadi Rasulullah SAW
pada saat diberitahu oleh Allah untuk mengumumkan tentang kenabiannya, tentang kerasulannya, maka saat itu Rasulullah kumpulkan saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, terutama suku Quraisy, dikumpulkan oleh Nabi. Maka saat itu Rasul berkata nih, wahai kabilahku, bagaimana kalau nanti di bukit, di belakang bukit ini ada musuh yang mau menyerang? Semua sepakat mengatakan saya percaya. Nggak ada yang mendustakan. Kenapa? Ketika Nabi mengatakan, wahai saudaraku, kabilahku, kalau nanti nih di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kamu percaya? Semua mengatakan saya percaya ya Muhammad. Kenapa mereka sedikit pun nggak mendustakan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad dari mulai kecil diberikan gelar Al-Amin. Apa Al-Amin? Orang yang jujur, orang yang dipercaya, nggak pernah berbohong. Makanya dia percaya. Nah, kemudian Nabi ngetes nih, kalau engkau percaya nanti di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang, kamu percaya nggak kalau saya ini utusan Nabi, saya ini Rasul? Nah, apa mulai goyang tuh? Nabi Muhammad dikenal sebagai manusia yang jujur, Al-Amin, dipercaya, gak pernah bohong. Tapi begitu dia Nabi memberitahu, nah sekarang saya kasih tahu nih, saya ini Nabi, saya ini Rasul, utusan Allah untuk kalian, percaya enggak? Itu katanya Pak, hampir semua itu percaya yang hadir pada saat itu. Cuman paman Nabi akhirnya mempengaruhi yang lain, yaitu Abu Lahab. Namanya sebenarnya bukan Abu Lahab, Pak. Ya, Abul Izzah. Abul Izzah ini bapaknya berhala. Abu Lahab ini gelaran. Gelar Lahab ini artinya mukanya yang kemerah-merahan bening. Jadi Abu Lahab ini wajahnya tampan dia. Saking karena tampannya, Bapak pernah lihat nggak kalau orang Arab yang asli itu putih, kemudian kulitnya bersih, itu Abu Lahab. Jadi kayak bergejolak, kayak ada di wajahnya kayak ada api bersinar, Pak. Itu Abu Lahab. Tiba-tiba Abu Lahab ngomong, keponakanku, dia masih paman nih. Bapaknya Nabi Abdullah dengan Abu Lahab kakak beradik. Berarti Rasul sebagai keponakan, Abu Lahab berarti paman. Langsung Abu Lahab mengatakan, yadaka, celaka engkau ya Muhammad. Ternyata saya dikumpulkan cuman untuk memberitahu bahwa engkau sebagai Nabi dan Rasul. Celaka wahai keponakan, terus baru ditunjuk-tunjuk. Maka turun ini ayat, Pak. Ketika pamannya mengatakan celaka, dibalikkan lagi oleh Allah. Yang celaka siapa? Tabat. Tabat ini adalah dari kata ya, taba, tak dan ba. Menunjukkan apa, Pak? Bahwa satu kecelakaan di akhir hayatnya. Makanya Abu Lahab tahu meninggalnya, Pak, Masya Allah, setelah perang, dalam perang kan dia kalah nih, dalam perang Badar. Padahal Abu Lahab ini pamannya ini orang kaya, termasuk tokoh, hartanya dihabiskan, rela, yang penting asal menang.
Asal Nabi Muhammad bisa terbunuh. Tapi Abu Lahab, Masya Allah Pak, itu meninggalnya Pak setelah stres dia kalah oleh pasukan orang Islam yang jumlahnya sedikit. Ternyata dia kena penyakit apa Pak? Lepra. Jadi selama 3 hari nggak ada orang yang mau nguburkan dia, nyentuh aja nggak mau. Bapak tahu Pak penyakit lepra gimana coba? Budugan. Kalau lepra itu sekalian, di samping dia busuk, dia bau, pada rontok, apanya? Jari-jarinya, kaki-kakinya. Maka dia dikuburkan, digali di tempat dia sakit, tempat dia meninggal. Di situ juga orang nggak ada mau nyentuh Pak, langsung digali di tempat situ juga, langsung disorokin badannya ke tanah itu. Abu Lahab. Satu penghinaan. Makanya hari berbahagia di sini Allah menggunakan kata yada. Yada ini tangan melambangkan apa Pak? Kekuasaan. Yadun, yad. Yada kedua tangan Abi Lahab. Jadi kekuasaan yang dimiliki oleh pamannya Nabi Abu Lahab, kekuasaan dalam bentuk dia punya kekayaan, kekuasaan dalam bentuk dia sebagai tokoh, kekuasaan dia sebagai pemimpin, ternyata membawa kecelakaan kepada Abu Lahab. Itu di dunia aja Allah telah buktikan, apalagi nanti di akhirat. Makanya jamaah sekalian, dari ayat ini Allah memberitahu kepada kita apa yang bisa kita petik dari kalian. Siapapun orangnya, di zaman apapun masanya, kalau orang menolak, saya ulang ya, barang siapa yang menolak akan kerasulan Nabi Muhammad, kenabian Nabi Muhammad, termasuk dia menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan kecelakaan sebagaimana Abu Lahab kecelakaan. Maka Bapak nggak usah aneh Pak kalau ada orang nggak suka dengan Nabi Muhammad, nggak suka dengan ajarannya, apalagi kalau sampai dipiralkan, divideokan, sampai ada sekarang lagi heboh nih orang menantang Allah, nggak percaya kepada Allah. Nanti coba aja, udah sekali. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya mendapat tantangan, padahal dari kerabatnya. Jadi sunatullah. Jadi kita di dalam dakwah, dalam syiar, dalam menghidupkan agama, jadi tantangan itu bisa juga datang dari kerabat, dari keluarga, nggak aneh. Bisa aja nih kita lagi ngaji, kata keluarga, udah nggak usah ngaji, ngapain ngaji. Kan begitu saudara. Ini jadi pelajaran buat kita. Setiap nabi pasti ada tantangan. Dari keluarganya, bisa dari istrinya, bisa dari anaknya. Nabi siapa yang mendapat tantangan dari istri dan anaknya? Nabi Nuh. Nabi Nuh tantangan dari siapa? Dari istrinya, dari anaknya. Ada juga tantangan dari orang tuanya siapa? Nabi Ibrahim, dari bapak dan ibunya. Dan siapa yang dapat tantangan dari kerabatnya, keluarganya? Rusuk, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sadaqallah. Ya, ada pertanyaan silakan. Tadi Ustaz Nur ngasih tahu. Ya silakan mau bertanya dari materi yang baru saja disampaikan atau pertanyaan dari materi yang lain, masalah yang lain. Silakan dikasih minum tuh biar nggak batuk melulu tuh.
Terima kasih. Ya, Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah zakat profesi itu gimana Pak? Zakat profesi apa sebulan sekali, apa setahun sekali, sama dengan zakat mal gitu? Ya. Terima kasih. Ya, jemaah sekalian, zakat itu terbagi dua. Saya ulang ya, zakat terbagi dua. Yang pertama ada namanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kita sudah tahu lah, harus dikeluarkan di bulan Ramadan. Saya ulang ya, zakat fitrah dikeluarkan di bulan Ramadan, sebelum Ramadan berakhir. Ketentuannya sudah dijelaskan. Nah, kalau di zaman Nabi korma, gandum. Kalau di kita makanan pokok apa? Beras. Yang kedua ada namanya zakat mal. Ya. Zakat mal nanti dibagi lagi nih. Ada zakat tijaroh. Tijaroh maksudnya zakat perdagangan. Kemudian ada lagi zakat mal itu, misalnya kita punya peternakan atau kita punya pertanian. Itu pertanian dari zakatnya tuh. Jadi kata ulama, zakat pertanian termasuk zakat mal. Zakat tijaroh, perdagangan termasuk zakat mal. Peternakan termasuk zakat mal. Nah, termasuk zakat yang sekarang memang, kalau dulu di zaman Nabi kan belum ada yang namanya profesi. Profesi sebagai advokat, profesi sebagai dosen, sebagai karyawan, sebagai PNS. Ada penghasilannya bahkan lebih gede kadang-kadang daripada zakat tijaroh, lebih gede daripada zakat peternakan, berkebun, pertanian. Kalau zakat profesi, contoh Pak RT sebagai karyawan, berarti punya penghasilan setiap bulan. Patokannya apa? Saya ulang ya, zakat profesi. Zakat profesi ini dia sebagai karyawan, sebagai buruh. Nah, contoh lagi Sukma nih, itu zakat profesi juga, kerja di mana? Di waduk. Jadi patokannya adalah seperti zakat mal berupa emas. Saya ulang, zakatnya seperti berupa emas. Emas itu berapa zakat kadarnya harus dikeluarkan? Ada mengatakan 80 gram, ada mengatakan 70 gram. Taruhlah kita kasih patokan 80 gram. Ya, saya ulang ya, 80 gram. Sekarang harga emas 1 gramnya berapa? Oh, ibu nih, ibu tahu nggak berapa bu harga emas sekarang bu? Ini ibu tahu. 500, 1000 segram? Tanya ibu. Yang 24 karat. Emas berapa? 700 Pak. Hah? 700 sekarang segram. Ya. Berarti kalau misalnya punya emas 80 gram dikali 700 jadi berapa? 40 juta, betul? Hah? 56 juta, benar bu ya? 56 juta. Berarti kalau sudah punya emas 80 gram dikeluarkan zakatnya ya 2,5%. Berarti kalau misalnya tadi berapa juta? 56 juta. Berarti kalau 2,5% berapa? Kalau sejuta aja kan 25.000. Berarti kalau 56 juta jadi berapa? Hah? Sejuta 400 atau buletin 1.500.000. Berarti dia harus keluarkan zakatnya 1.500.000. Haul setahun.
Berarti setahun. Kira-kira berat nggak? Berat nggak? Ringan dong. Kita punya emas setahun 80 gram dibentukkan uang tadi 56 juta, cuma dikeluarin uang 1.500.000 tahun. Jadi patokannya begitu. Jadi misalnya Pak RT setahun gajinya total 56 juta, kena. Itu profesi maksudnya. Tapi kalau dalam setahun cuma gajinya ditotalin 20 juta, 30 juta enggak. Pak RT ada nggak sebulan 10 juta? Sebulan 10 juta. 10. Iya, kali setahun. Tahun ya ada 60. Berarti Udah kena Pak ya? Hah? Udah kena ya? Tadi berapa tuh? 56. Hah? 56. Enggak sampai 56, enggak belum. Makanya begini Pak RT. Ini kata Yusuf Kardawi. Memang kalau nunggu setahun Pak, kadang-kadang uang kepake. Jadi pas gajian keluarin aja langsung 2,5%. Jadi kalau misalnya pas gajian 5 juta, 22,5% jadi berapa? 125. Kecil. Beliin buat pisang. Ya, jadi gitu. Kayak saya patokannya gitu Pak. Saya setiap gajian saya potong 2,5%. Nah, nanti pas setahun saya bagiin buat fakir, miskin. Berarti enggak dibagiin duit sama dibeli sama aja Pak ya? Berarti Apa? Saya dikeluarkan 2,5%. Enggak dibagi sama duit cuma bagi sama ini sama aja Pak. Beli apa gitu ya. Sama aja gitu ya. Oh, maksudnya bentuknya bukan dalam bentuk uang. Dalam bentuk apa maksudnya? Makanan. Ya, kayak makanan sama aja ya. Harus duit gitu ya. Kalau itu harus bentuk uang. Uang ya. Iya. Terserah mau fakir, kepada miskin, masjid, duafa, janda, yang 8 golongan itu. Dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, At-Taubah ayat 60. Shadaqallahul azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.